Istri-istri, jangan enggan memenuhi kebutuhan seksual suami. Suami minta, tapi jangan bilang, urusan saya yang orang capek. Yang begini-begini yang kita mau keluar dari rumah nih. Tapi Pak dong, nanti besok minggu depan baru omong soal Pak dong, tolong mengerti, ibu juga kadang-kadang capek, tapi ini kan bukan bagian saya omong. Jadi saya hanya omong kepada ibu-ibu, layani, jangan bilang Pak kalau tidak ada kalau, pergi dan lakukanlah. Aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu, berbuatlah baik bagi yang membencimu, mintalah berkat bagi yang mengutuk, berdoa bagi yang mencacimu. Kalau pipi kirimu ditampar, berikan juga pipi kanan. Aku yang memilih kalian. Suami sebagai kepala dan imam dalam keluarga, tapi bukan suami saya yang dengar, istri juga dengar, anak-anak juga dengar, karena besok-besok jadi suami juga. Pembacaan terambil dari Efesus pasal 5 ayat 22 sampai ayat yang ke-33. Efesus pasal 5 ayat 22 sampai ayat yang ke-33. Firman Tuhan berkata demikian, kasih Kristus adalah dasar hidup suami istri. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan, karena suami adalah kepala istri, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Karena itu, sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikian jugalah istri kepada suami dalam segala sesuatu. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya, untuk menguduskannya sesudah ia menyucikannya dengan memandikannya dengan air dan firman, supaya dengan demikian ia menempatkan jemaat di hadapan dirinya dengan cemerlang, tanpa cacat atau kerut atau yang serupa itu, tetapi supaya jemaat kudus dan tidak bercela. Demikian juga suami harus mengasihi istrinya sama seperti tubuhnya sendiri. Siapa yang mengasihi istrinya mengasihi dirinya sendiri, sebab tidak pernah orang membenci tubuhnya sendiri, tetapi mengasuhnya dan merawatinya, sama seperti Kristus terhadap jemaat, karena kita adalah anggota tubuhnya. Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Rahasia ini besar, tetapi yang aku maksudkan ialah hubungan Kristus dan jemaat. Bagaimanapun juga bagi kamu masing-masing berlaku, kasihilah istrimu seperti dirimu sendiri, dan istri hendaklah menghormati suaminya. Demikian firman Tuhan. Berbahagia setiap orang yang mendengar firman, memelihara dan melakukan dalam hidup setiap hari. Haleluya. Shalom. Sekali lagi, shalom. Bapak ibu saudara-saudara, tolong renungkan ini. 1-2 hari yang lalu ini, saya lihat orang bikin profil di BB, beberapa orang, salah satunya Ko Paul itu. Tulisannya begini, tolong ini direnungkan. Saya nanti tambah-tambah sedikit, tapi tolong renungkan ini. Jangan marahi istri sewaktu habiskan hartamu. Itu baik yang ada harta. Yang tidak dihabiskan apa? Lanjut. Barang siapa mempunyai istri boros, maka suami akan kaya. Istri-istri boros sudah kaya nanti. Barang siapa yang memperlakukan istrinya dengan perhitungan, maka hidupnya akan serba kekurangan. Jadi mam tua baru memakan sambal sedikit, kita bilang main sambal terus, miskin nanti. Lanjut. Barang siapa yang menjamin istrinya dengan penuh, maka Allah akan menggantinya dengan hidup yang selalu berkecukupan. Siapa menjamin istrinya dengan penuh, bukan penuh jengkel, penuh tanggung jawab, Allah menggantinya dengan berkecukupan. Terus dia tutup dengan, sesungguhnya rezeki suami tergantung dari kebahagiaan istri. Luar biasa, Berarti kalau istri bahagia, tandanya rezeki suami banyak. Luar biasa. Tapi itu saya bilang renungkan dulu, belum kesimpulan. Renungkanlah. Lalu kita membaca bagian pembacaan ini. Efesus pasal 5 ayat 22 sampai ayat yang ke-33.
Paulus menulis surat ini ketika dia ada di dalam penjara. Tapi dia cukup prihatin terhadap kehidupan jemaat. Efesus sementara itu berada dalam sebuah keadaan di mana mereka menyembah dewa, dan dewa yang paling mereka sembah itulah Dewi Artemis, yang dianggap sebagai dewa kesuburan. Mereka menyembah dia, dan tunduknya mereka kepada kaisar yang begitu luar biasa, bahkan hampir dianggap sebagai Tuhan. Walaupun di dalam penjara, Paulus merasa penting untuk menyampaikan ini kepada mereka, supaya mereka sadar sesuatu, bahwa dalam hubungan antara umat dengan Tuhan Allah, jemaat dengan Allah, harus seperti hubungan seorang suami dan istri, di mana suami telah memberikan dirinya untuk menebus istrinya. Ini dalam cerita tentang Yesus. Sehingga jemaat harus hidup seperti itu tanpa harus memakai dewa-dewi lain sebagai pengganti suaminya. Saya sedikit hati-hati menyampaikan ini oleh karena budaya Alkitab dalam tulisan ini lebih condong kepada budaya patriarki, laki-laki, sehingga hampir-hampir perempuan dianggap adalah manusia ciptaan kedua dan tingkatnya sedikit di bawah laki-laki. Tidak dengan maksud itu. Hampir semua budaya di dunia juga ada dalam budaya itu. Fam harus ikut fam suami. Jadi dulu ibu Raja Kana menikah dengan saya, hapus yang raja, ikut menobe dulu, baru di belakang taruh begitu. Laki-laki. Tidak banyak suku-suku yang matrilinear di Indonesia, suku Minang, tapi tidak punya pengaruh besar terhadap siapa kepala, lebih kepada ikut marga istri dan suami dianggap sebagai pendatang. Karena itu dalam perspektif ini, saya mau ajak kita untuk merenungkan kenapa suami disebut sebagai kepala dan menjadi imam di dalam rumah. Mari kita lihat beberapa hal ideal baru kita masuk ke dalam beberapa contoh praktis untuk kita memahami apa yang harus dilakukan istri terhadap suami dan tanggung jawab suami kepada istri. Kita mulai dari suami. Saya coba periksa arti suami, dan kamus memberi penjelasan bahwa suami itu, dengar, suami itu adalah seorang pelaku, bukan penonton. Dia adalah seorang pelaku pernikahan yang berjenis kelamin pria, bukan wanita, pria, yang berjanji, berikrar untuk memperistri seorang wanita. Jadi dia seorang pelaku perkawinan, pria, laki-laki, bukan laki-laki hidung belang, yang berjanji untuk menikahi seorang wanita, bukan seorang laki-laki, seorang pria. Pernikahan itu dilakukan dalam sebuah upacara sebelum statusnya resmi sebagai istri dan suami. Jadi dalam sebuah upacara. Jangan tiba-tiba bilang, lu tahu kok tidak, saya ini dia pus laki. Tidak bisa begitu. Ada upacara menuju ke situ. Lalu apa tugas suami setelah mereka ada di dalam pernikahan itu? Apa tugas suami? Supaya suami-suami dengar memang ini. Istri ju catat, kau pulang tempel di pintu kamar. Suami tak salah sedikit bilang, Pak tadi baca kosong deh. Ibu justru rencana di saya begitu. Satu, suami punya tugas itu mengajarkan agama dan hukum-hukum kepada istrinya. Mengajarkan agama dan hukum-hukum kepada istrinya. Harus. Dia punya soal adalah kalau suami tidak tahu agama, dia tanya, bilang, itu hari saya agama apa Nah, itu yang jadi masalah. Dia mau ajar agama apa, akhirnya dia ajar semua agama. Jadi masalah. Suami bertanggung jawab mengajarkan agama dan aturan-aturan hukum, terutama hukum-hukum agama kepada istrinya. Kedua, suami bertugas untuk menemukan kelebihan istri. Saya ingin pakai bahasa-bahasa positif. Suami berkewajiban untuk menemukan kelebihan seorang istri. Coba lihat dia baik-baik, renungkan berapa lama kita membangun hubungan, dia pun kelebihan apa. Jangan pusatkan perhatian pada kelebihan berat badan. Harus sedikit taruhlah perhatian pada kelebihan lain. Saya pun istri ini apa kelebihannya, begitu Mak, lu lebih cerewet dari beta. Bukan itu juga. Periksa kelebihan.
Karena kelebihan-kelebihan itu yang akan membuat kita terikat satu dengan yang lain, karena akan sulit ditemukan di tempat lain, di orang lain, dan seterusnya. Pastikan dia punya kelebihan. Jangan hanya cari dia punya kekurangan sah. Bilang dia dasar orang udik, pedalaman, tidak tahu diri. Temukanlah dia punya kelebihan. Ketiga, suami bertugas untuk mengasihi istri. Mengasihi, bukan memukul, mencela atau menghina. Jadi suami pun tugas mengasihi. Sayang, kurang sambal kok, mau tambah sama. Bukan pukul. Kita tidak pernah menikah dengan istri yang namanya Chris John. Tidak pernah. Tidak pernah. Kita menikah dengan seorang istri, seorang perempuan yang butuh dikasihi, bukan butuh dipukul. Angkat tangan suami-suami yang biasa pukul istri. Tidak ada di sini Bagus. Tuhan memberkati saudara-saudara. Atau ibu-ibu yang biasa kena pukul, angkat tangan. Jangan berani angkat tangan pulang kena pukul. Itu bahaya Jadi mengasihi. Jangan KDRT. 80% kasus yang ditangani oleh Polda NTT itu adalah kekerasan dalam rumah tangga. Istri pukul suami, suami pukul istri, orang tua pukul anak, anak lawan orang tua. Jadi itu hari dong bilang, belum kenal maka tak sayang. Saya bilang apa? Jadi kenal pasti sayang? Belum tentu. Belum tentu. Karena suami yang pukul istri itu dia kenal dia pun istri, bukan dia tidak kenal. Bukan mencela. Bukan mencela. Andi tadi sesu bilang, jangan kawin orang rote. Bukan mencela. Gitu Saya sudah bilang kawin sesama Timor, lu tidak mau. Jadi bukan mencela. Bukan menghina. Andia kamu dari keluarga miskin, untung lu kawin ame betan lu hidup agak sedikit baik. Untuk dia bukan menghina seperti apapun kita pun posisi, jangan menghina karena dia istri. Lanjut, suami punya tugas adalah menafkahi dengan tulus, memberi makan, memberi perhatian, berikan dengan tulus. Jangan sampai pulang bilang, ini yang lu pesan nih, ame ke lu puas. Sebentar beli lu muka asam lah Tidak begitu tulus dikasih, bikin kejutan. Suruh mama keluar terus taruh babah di dalam kamar bersengaja bikin kau tidak tahu. Mama masuk lihat apa? Pakaian kotor semua. Menafkahi dengan tulus. Jadi suami-suami tolong nafkahi istri. Jangan hanya bilang, ini lu ini jadi bebangsa dalam keluarga. Tidak bisa nafkahi istri. Lanjut. Suami punya tugas adalah bersikap lembut terhadap istri. Lembut. Tidak kasar. Tidak keras. Beda dengan pukul ini. Jangan panggil istri, woi. Istri makin tua bisa jantungan. Tanpa sadar saudara membunuh dia. Panggil dengan lembut, mak. Terus mak kurang dengan mak. Lebih, tapi mulai dengan lembut. Kelembutan itu penting. Itu buah-buah roh yang diajarkan. Kelemah lembutan. Tapi kami suami-suami di bagian timur Indonesia ini tidak sampai kelemah lembutan. Kami hanya sampai di lemah saja. Ketika lemah baru kami tahu kelembutan. Artinya ketika sudah sakit dan sudah tidak bisa baru dia bisa panggil bilang, "Ma, tolong." Kalau dia ada kuat-kuat itu dia kasar sekali. Siapa pun laki yang begitu biasa.
Bertobat sudah ya. Ini hari lagi sedikit ini. Berikut, membantu istri dalam segala urusan. Tugas suami, membantu istri dalam segala urusan, sama seperti Yesus Kristus yang turut bekerja dalam segala sesuatu. Suami membantu istri dalam segala urusan. Mam tua ada masak di belakang, kita pi badiri. Pak bikin apa? Badiri sah. Tapi bantu dia pergi. Memelihara kerahasiaan diri dan istrinya. Suami punya tugas adalah memelihara kerahasiaan diri dan istrinya. Jangan cerita. Ini papa dong kadang-kadang gosip. Sekumpul 2-3 orang dia bilang, lu tahu kosong deh. Kalau mulai begitu tuh bahaya. Rahasia keluarga, apalagi hal-hal yang privasi, tidak boleh dikasih tahu di semua orang. Kalau tidak, kita pun istri lewat, orang bilang, dia berhenti menjaga. Itu suami pun tugas. Berikut, ini dia pun poin ada 20 kok. Suami punya tugas adalah setia. Bila perlu tiap hari menyanyi setia, setialah. Setia sampai mati, setia. Tahu arti kata setia? Apa itu? Bukan di setiap tikungan ada setia. Setia sampai mati. Yang berikut, saya cepat-cepat karena ini ada 2 halaman. Berikut, suami punya tugas adalah berlaku adil. Berlaku adil, seimbang. Beli rokok 1 bungkus, jangan isap sendiri. Bilang mama, ini penyakit ya, kita 2 bagi 2, lu setengah, saya setengah. Adil. Kita bagi 2 secara baik. Sama situ hari Pak bilang, kalau istri minta beli lipstik, beli. Mama, ini yang harga 249.000 ini. Pakai, jangan sampai mama bilang, papa beli lipstik. Jangan, lu makan sirip pinang saya, cukup. Jangan. Berlaku adil. Yang terakhir, tugas suami adalah menjaga tubuh istri, kemolekan, kecantikan, keindahan untuk dirinya sendiri dan bukan untuk orang lain. Artinya begini, dia mau pakai pakaian apa juga datang menghadap kita, mak ganti. Nanti kalau kita 2 sendiri baru pakai itu, ganti. Serbet dulu mau pakai di jalan, ganti. Ada hal-hal yang hanya khusus istri dan suami. Dan suami punya tugas itu. Bahaya besar kalau suami melepaskan istrinya sesuka hati pakai pakaian. Tidak bisa. Karena nanti tidak menjadi konsumsi dirinya. Kita pindah ke imam dulu. Suami tadi sudah. Imam. Menurut kamus, imam adalah orang yang diberikan wewenang untuk menyelenggarakan sebuah upacara keagamaan. Imam adalah orang yang diberikan wewenang untuk menyelenggarakan upacara keagamaan. Saya coba periksa dan kemudian saya coba untuk kutip pertama Petrus pasal 2 ayat 9. Tetapi kamu adalah bangsa yang terpilih, umat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu, ini tugasnya, supaya kamu para imam memberitakan perbuatan-perbuatan besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Ini tugas yang paling sulit dilakukan oleh seorang suami, yaitu mengadakan upacara-upacara keagamaan di dalam rumahnya, yang terus akan memberitakan perbuatan-perbuatan Tuhan yang ajaib, yang membawa dia keluar dari kegelapan ke dalam kehidupan terang yang dari Allah. Cek, ada berdoa atau tidak? Tidur berdoa atau tidak? Baca Alkitab atau tidak? Dan suami sebagai imam melakukan itu, membawa suami lain, istri, anak-anak untuk melakukan upacara itu. Saya pakai kata upacara ini tidak berarti ada yang pemimpin upacara, komandan pasukan, siap, gerak. Tidak begitu. Tapi menuntun mereka untuk ada di dalam tanggung jawab itu. Karena itu suami-suami harus tahu berdoa. Suami-suami harus tahu 10 hukum di mana.
Jangan sampai bilang, 10 hukum di mana lah Adi? Terus dia pun anak kasta bilang, Bapak masa tidak tahu? Bukan, Bapak lupa. Bapak kan sibuk dengan bisnis, atau sibuk. Bapak yang tahu. Terakhir, kepala keluarga. Menurut kamus, kepala keluarga adalah orang yang bertanggung jawab terhadap satu keluarga. Yang bertanggung jawab. Biasanya dia seorang bapak. Karena itu bapak-bapak sebagai kepala keluarga punya tugas adalah memimpin rumah tangga. Dia yang pimpin. Nanti sebentar kalau saya kasih tahu, karena itu dia yang pimpin, maka istri tolong lah. Tapi pertama dia harus sadar bahwa dia yang memimpin. Rumah tangga ini baik atau tidak tergantung dia. Ikan biasa busuk dari mana? Ikan busuk dari mana? Kepala. Tapi kalau kepala taruh di freezer, di ekor yang di luar, rusak di ekor juga. Tapi kepala bertanggung jawab memimpin rumah tangga. Yang kedua, kepala bertanggung jawab atas seluruh anggota keluarga. Pulang tanya, Mama, laki kecil yang nomor berapa tuh di mana? Cek. Jangan sampai bapak bilang, kok itu mam tua juga tidak urus itu anu. Cek, yang laki-laki itu dia su tidur, su makan, mandi, kok tidak, cek. Dia yang siapa, bikin apa, di mana, cek. Karena itu tanggung jawab. Dan yang berikut, tugas kepala keluarga adalah demokratis, menjalankan pemerintahan secara demokratis. Panggil dong, omong baik. Saudara-saudara yang dikasihi dalam Yesus, mari kita ambil keputusan tentang ini. Bapak rencana jual rumah dan jual kamu semua. Kira-kira kamu punya pikiran bagaimana? Jadi kita tukar pikiran. Demokratis, jangan bikin apa-apa tidak kasih tahu istri. Istri hanya patung sah. Dia kasih tahu, kita berdiskusi, kasih tahu, omong. Dia ada di mana-mana juga omong. Mak, segera pulang. Ada masalah penting. Pulang. Masalah apa Bapak? Pokoknya lu pulang. Terus dia sampai tanya, Bapak apa yang perlu kita selesaikan? Kasih tahu, Mak, saya lagi pikir, apa ini malam kita makan super mie atau apa? Yang penting jangan ketagal Bapak mau apa, semua harus itu, tidak boleh. Kepala keluarga demokrasi. Dan yang terakhir, karena itu maka kepala keluarga bertugas untuk tidak berbuat sekehendak hatinya. Tidak bisa hanya ikut dia pun mau. Dia mengambil keputusan untuk menjadi bagian dari seorang perempuan, karena itu dia tidak berkuasa untuk melakukan segala sesuatu menurut apa yang dia mau, karena dia menjadi satu daging menurut pembacaan tadi dengan istrinya. Satu tubuh. Saya ingin mengantar kita kepada beberapa hal ini yang harus diperhatikan oleh seorang istri. Ini hal-hal yang praktis. Kepada saya dituliskan sebuah cerita kecil. Saya cerita agak tidak baik, saya membacakannya bagi kita. Cerita itu kira-kira begini. Dilihat dari usia, beliau sudah tidak muda lagi. Usia yang sudah senja, bahkan sudah mendekati malam. Umur Pak Suyatno 58 tahun. Kesehariannya diisi dengan merawat istrinya yang sakit. Istrinya juga sudah tua. Mereka sudah menikah kurang lebih 32 tahun. Mereka dikaruniakan 4 orang anak. Disinilah awal cobaan menerpa mereka. Setelah istrinya melahirkan anak keempat, tiba-tiba kakinya lumpuh dan tidak bisa digerakkan lagi. Hal itu terjadi selama kurang lebih 2 tahun. Menginjak tahun yang ketiga, seluruh tubuhnya menjadi lemah, bahkan terasa tidak ada tulang lagi. Lidahnya pun sudah tidak mampu digerakkan lagi. Dia lumpuh total. Istri. Setiap hari Pak Suyatno memandikan istrinya, membersihkan kotoran, menyuapkan dia, dan mengangkat istrinya ke atas tempat tidur. Sebelum berangkat ke tempat kerja, dia meletakkan istrinya di hadapan televisi supaya istrinya tidak merasa kesunyian sendiri. Walau istrinya tidak dapat berkata-kata, tetapi dia selalu melihat istrinya dengan tersenyum. Dan Pak Suyatno
masih berasa beruntung karena tempat kerjanya tidak begitu jauh dari rumahnya, dekat saja. Sehingga siang hari dia boleh pulang ke rumah untuk menyuapi istrinya. Petangnya dia pulang untuk memandikan istrinya, menggantikan pakaian. Dan selepas maghrib dia temani istrinya untuk nonton televisi, bercerita apa yang dialami seharian. Padahal istrinya tidak bisa bicara. Walaupun istrinya hanya mampu memandang, tidak mampu memberikan respon, tapi Pak Suyatno sudah cukup senang. Bahkan dia selalu menggoda dan bergurau dengan istrinya setiap kali menjelang tidur. Padahal istrinya tidak memberi respon. Rutin. Ini selalu dilakukan. Bahkan Pak Suyatno melakukan ini lebih dari 25 tahun. Dengan sabar dia merawat istrinya. Bahkan sambil membesarkan keempat buah hati mereka. Sekarang anak-anak mereka sudah dewasa, tinggal bungsu yang masih kuliah. Pada suatu hari, keempat anak Pak Suyatno berkumpul di rumah orang tua mereka sambil menjenguk ibunya. Karena setelah menikah mereka tinggal dengan keluarga masing-masing di tempat yang berbeda. Hari ini mereka berkumpul mau lihat ibu mereka. Dan Pak Suyatno tetap merawat ibu kepada anak-anaknya. Dan yang dia inginkan hanya satu: semua anak-anaknya sukses, berjaya. Dengan kalimat yang cukup hati-hati, anak yang sulung berkata, "Pak, Bapak, kami ingin sekali merawat ibu. Semenjak kami kecil kami melihat Bapak merawat ibu, dan tidak ada sedikit pun keluhan keluar dari bibir Bapak. Bahkan Bapak tidak izinkan kami untuk menjaga ibu." Dengan air mata berlinang anak itu melanjutkan kata-katanya. Dia menangis. Dia berkata, "Sudah yang kali keempat kami mengizinkan Bapak menikah lagi. Kami rasa ibu pun akan mengizinkannya. Bila Bapak akan menikmati masa tua dengan berkorban seperti ini, kami sudah tidak sampai hati melihat Bapak kami seperti itu. Pak, kami berjanji akan merawat ibu dengan sebaik-baiknya secara bergantian kami semua," ujar anaknya yang sulung merayu bapaknya. Pak Suyatno memberi jawab hal yang sama sekali tidak pernah diduga oleh anak-anaknya. Dia bilang begini, "Anak-anakku, jikalau hidup di dunia ini hanya untuk nafsu, mungkin Bapak akan berkawin lagi. Tetapi ketahuilah, dengan adanya ibu kalian di samping saya, itu sudah lebih dari cukup. Itu sudah lebih dari cukup. Dia telah melahirkan kalian." Sejenak kerongkongannya tersekat, tertahan di sini. "Kalian yang selalu kurindukan hadir di dunia ini dengan penuh cinta yang tak dapat dinilai dengan apapun. Coba kalian tanya kepada ibumu, apakah dia menginginkan keadaannya seperti ini? Coba kalian tanya, apakah dia mau dia lumpuh seperti ini? Kalian menginginkan Bapak bahagia? Apakah batin Bapak dapat bahagia meninggalkan ibumu dalam keadaan yang seperti sekarang ini? Kalian menginginkan Bapak yang masih diberi Allah kesehatan yang baik dirawat oleh orang lain? Bagaimana nanti dengan ibumu yang sakit?" Lalu meledaklah tangis anak-anak Pak Suyatno. Mereka menangis semua. Mereka pun melihat butiran-butiran kecil jatuh di pelupuk mata ibunya. Rupa-rupanya ibunya juga mendengar. Dengan pilu dan sedih ditatapnya mata suami yang sangat dicintainya itu. Sampailah akhirnya Pak Suyatno diundang oleh salah satu stasiun televisi swasta untuk menjadi panel jemputan acara bimbingan rohani. Dan juru acara pun mengajukan pertanyaan kepada Pak Suyatno.
kenapa Bapak mau bertahan lebih dari 25 tahun untuk merawat istri yang sudah tidak mampu berbuat apa-apa lagi? Ketika itu Pak Suyatno pun menangis. Tamu yang hadir di studio yang kebanyakan kaum ibu pun tidak mampu menahan haru. Mereka menangis. Disitulah Pak Suyatno bercerita, jika manusia di dunia ini mengagungkan sebuah cinta, tapi dia tidak mencintai karena Allah, maka semuanya akan luntur. Ulangi. Jika manusia di dunia ini mengagungkan sebuah cinta, tetapi dia sendiri tidak mencintai karena Allah, maka semuanya akan luntur. Semuanya akan luntur. Saya memilih istri saya menjadi pendamping hidup saya. Sewaktu dia sehat, dia pun dengan sabar merawat saya, mencintai saya dengan penuh hati dan batinnya, bukan dengan mata kepala semata-mata. Dan dia beri saya 4 orang anak yang lucu dan baik-baik. Sekarang mereka berhasil. Sekarang dia sakit berkorban untuk saya karena Allah. Dan itu merupakan ujian bagi saya. Sehat pun belum tentu saya mencari penggantinya, apalagi kalau dia sakit. Setiap malam saya bersujud, saya menangis, dan saya mengadu kepada Allah supaya meringankan penderitaan istri saya. Dan saya yakin hanya kepada Allah tempat saya mengadukan rahasia dan segala kesukaran saya, karena hanya Dia yang mendengar saya. Dalam kesedihan dia itulah dia tidak pernah bilang kepada istrinya yang sakit. Dia bilang kepada Tuhan. Ketika suami-suami ideal seperti itu, inilah yang diharapkan oleh kitab suci, yang meminta untuk suami-suami seperti Kristus, kepala jemaat. Dan karena itu, apa yang harus dilakukan sekarang? Nah, kita terlalu sedih lah. Kadang-kadang ada faktor, ya senyum sedikit dulu. Hidup ini jangan susah-susah. Baca ini baru dong ingat dong pu suami, dong ingat dong pu istri. Tadi tidak. Oke. Ada faktor yang bisa membuat kadang-kadang istri tidak taat kepada suaminya. Padahal Alkitab tadi berkata dalam konteks itu, dialah kepala. Faktor itu yang pertama adalah kedudukan sosial istri lebih tinggi dari kedudukan suami. Suaminya tidak ada kerja, istrinya punya pekerjaan. Kedudukan sosial ini kemudian menggantikan, seolah-olah dia yang mengatur semuanya. Kadang-kadang ini bisa diakibatkan karena istri lebih kaya dari suami. Apalagi dia tahu waktu sebelum menikah suaminya miskin, menikah dengan dia yang kaya. Wajib hukumnya sekarang untuk suami tunduk kepada dia. Kadang-kadang ini hal bisa terjadi karena istri merasa lebih pandai dari suami, karena dia sekolah tinggi, dia sarjana, istrinya, suaminya hanya tamat SMA, lantas dia rasa dia lebih tinggi. Kadang-kadang hal ini bisa terjadi karena watak istri lebih keras dari suami. Yes, saya kalau bilang. Maka muncul istilah suami-suami takut istri. Karena istri pun keras di sini dan di sini dan di sini juga. Belum kalau istri tato di sini. Apalagi kalau istri berasal dari lingkungan budaya yang menempatkan perempuan lebih tinggi dari suami. Apalagi kalau istri tidak mengerti tuntutan agama yang menempatkan istri dan suami pada ketentuan yang sebenarnya. Maka hal yang istimewa tadi bisa hilang, bisa tidak ada. Hai istri-istri,
Dengarlah beberapa hal ini. Ada 13. Catat pulang lakukan. Supaya jangan tanya bilang, Pak, kalau misalnya tidak ada misalnya, lakukan. 1. Nanti minggu depan ketika omong istri, baru suami dong yang catat. Ini kan minggu pertama baru suami. Jadi tahan sedikit. Jangan mukamu muram, hati panas, berakibat pada ekonomi keluarga nanti. Oke. 1. Hai istri-istri, karena itu janganlah mengabaikan wewenang suami. Anda punya pendapatan pekerjaan lebih tinggi, it's okay. Saya bahasa Inggris juga. Tapi Anda jangan mengabaikan wewenang mereka. Mungkin Anda bisa kasih jajan kepada anak-anak 50.000 karena pendapatanmu lebih besar. Suami punya kecil dan hanya bisa memberi 1.000. Biarkan wewenang itu, biarkan. Istri, benar bahwa engkau mengendalikan di rumah, tapi jangan suami di hadapan banyak orang juga bilang, tunggu kok saya tanya mak, dote tahu. Biarkan wewenang itu. Biarkan Coba lihat istri kau bilang, mak, biarkan. Ibu, biarkan. Lihat istri kau bilang begitu, biarkan. Yang kedua, istri-istri, jangan enggan memenuhi kebutuhan seksual suami. Suami minta, tapi jangan bilang, urusan saya yang orang capek. Yang begini-begini yang betul mau keluar dari rumah nih. Tapi Pak dong, nanti besok minggu depan baru omong soal Pak dong, tolong mengerti. Ibu juga kadang-kadang capek, tapi ini kan bukan bagian saya omong. Jadi saya hanya omong kepada ibu-ibu, layani. Jangan bilang Pak, kalau tidak ada kalau. Pergi dan lakukanlah. Nanti minggu depan baru ada kalaunya. Yang sekarang jangan protes, jangan bikin diskusi. Kok memang untuk yang istri saja dulu. Ketiga, istri-istri jangan tidak mau menemani suami tidur. Tidur sama-sama dengan dia, tidur. Jadi, salah bapak panas begini, Jui. Tidur. Usir dia pi betul baru tahu. Tidur. Nanti minggu depan baru balas yang ini. Ibu-ibu, jadi Ibu Antoneta, jangan usir saya. Biarkan saya baringkan tubuh yang lelah ini di pembaringan kita. Tidur. Istri-istri, yang kelima ini, jangan memberatkan beban belanja suami. Suami jalan pikiran, kok ibu pun pesan ini ngeri. Padahal dia tahu bapak sudah ada apa-apa, dia hanya hidup di pesan. Terus dia pakai kalimat catatan di bawah, yang punya telinga hendaklah mendengar. Tergerak di hati. Jangan terlalu dulu. Tuntutan memang benar bahwa itu tas bagus, itu sepatu bagus, itu semua benar. Mau tolong sesuaikan dengan suami pun keadaan. Kalau tidak dia umur 40 sama ke 73. Jadi sesuaikanlah dengan dia, kesian dia tuh. 6. Ibu-ibu jangan tidak mau bersolek untuk suami. Tolong berias sedikit, kok suami lihat dah, dia segar sedikit. Tolong ganti itu daster tuh. Yang itu hari saya bilang, beda toh yang bau acam dan bau asam, itu beda toh. Bau asam, bau acam itu biasa ditujukan kepada anak-anak. Sini kok papa cium dulu. Bau acam. Menggemaskan begitu, mau cubit. Bayangkan kalau mama dekat terus bapak bilang, lu semandi ke belum? Itu masalah tuh.
Tolong bersolek. Jangan keluar mau pi acara dulu baru dia mandi 3-4 jam. Di rumah dia ancur. Tidak bisa. Tolong bersoleklah bagi suami. Tetap di rumah cantik supaya orang bilang, itu Ibu Antonetta tuh. Mau di rumah makan, di mana-mana semua. Tolong bersolek. Saya suka lihat ibu-ibu di Agape itu dan cerah-cerah semua. Mudah-mudahan di rumah juga gitu Dan sampai di rumah kita pilih rambut dan semua berdiri begini. Tolong bersolek juga bagi suami. Berikut, istri-istri, jangan merusak kehidupan agama dari suami. Jangan merusak kehidupan agama suami. Jangan. Istri dukung. Kalau suami mau berdoa, biar istri dulu dan anak-anak selalu pipit tepetat dan kemarin cuci pakaian. Dukung. Jangan bikin rusak dia. Dukung. Dia mau pergi ibadah kaum bapak, dukung. Bapak beta antar, beta tunggu deh Om Simon don di luar, bapak ibadah. Tapi dukung dia. Jangan bapak mau pergi ibadah kita bilang jangan lu tiap hari di luar sah. Dukung dia ibadah, pi. Tapi jangan pipi terus. Ingat pulang juga. Jadi istri jangan dulu bab tua rajin ibadah, sekarang tanggal kawin ame dia, kita tanya 2 tahun dia datang 4 kali. Jangan, dukung. Yang berikut, ke-8, istri-istri jangan menyampingkan. Itu kalimat kepususan lah ya. Jangan geser kepentingan suami. Suami dahulu. Anak-anak, kamu jangan makannya biar papa sayang makan. Jangan geser kepentingan suami. Suami tetap harus diperhatikan. Karena laki-laki juga ingin dimengerti. Bukan hanya perempuan. Laki-laki juga ingin dimengerti. Saya juga minta dimengerti. Ke-9, ibu-ibu dengar, jangan keluar rumah tanpa izin suami. Kesal, Pak, Mama ada main futsal nih. Izin, kasih tahu. Ada kok ibu-ibu yang keluar tidak biasa tidak kasih tahu, baru pulang bapak bongkar, Mama di mana nih? Izin. Karena kita terikat dalam pernikahan. Jangan jalan-jalan sah. Lu dulu. Izin. Suka berapa itu? Ke-10 ini memang agak tidak biasa, tapi biar saya omong Jangan melarikan diri dari rumah suami. Jangan melarikan diri dari rumah suami. Tak kaget bapak bikin berita kehilangan. Telah hilang seorang ibu dengan ciri-ciri sebagai berikut. Jangan lari. Itu rumah kita. Rumah masa depan. Kita dan anak-anak kita. Juga cucu-cucu kita. Jangan lari dari rumah itu, jangan. Ke-11, dengar. Ke-11, istri-istri jangan menerima tamu laki-laki yang tidak suami suka. Tahu suami suka dia juga, aduh mari cium tangan dong. Tidak bisa. Kalau suami tidak bilang mak, yang lain boleh, itu jangan. Lu tahu, jangan. Mau jelaskan itu kata jangan. Jangan, titik. Pak, satu kali please. Tidak, jangan. Nanti besok baru ibu-ibu juga bilang, jangan terima perempuan yang tidak kami suka. Yang mana tuh mak? Semua. Ke-12, ini semua terakhir. Ke-12, ini hari gereja lama. Lagu saya 8, khotbah 3 jam,
Ulang langsung pakiau, su habis. Ke-12, dengar ibu-ibu. Ibu-ibu tidak boleh menerima jamahan dari laki-laki lain. Tidak boleh. Juga dari perempuan lain, tidak boleh. Suami sah. Jelas? Saya naik oto menuju ke Atambua baru-baru. Di itu oto samping tulis, kalau 6464H jangan bikin ke plat kuning. Mengerti di arti? Kalau 6464H dibaca, jangan bikin ke plat kuning. Jelas? Suami sah. Itu hari saya bilang, laki-laki dan perempuan itu telanjang, tapi mereka tidak merasa malu. Dia telanjang bagi istrinya, istrinya telanjang bagi dia, karena mereka telah menjadi satu daging. Bukan hari telanjang di sini, besok di situ, lusa di tidak. Bagi suami. Terakhir, ke-13. Catat. Kalau belum boleh hubungi saya. Nomor HP 081. Terakhir, istri-istri berkewajiban merawat suami ketika suami sakit. Jangan bilang, adi betesan bisa merawat dia ketika dia sakit. Sab suruh mau kawin dan dia. Apalagi kita semua jalan menuju masa tua. Kita berjalan menuju sakit. Kita berjalan menuju lemah. Saudara tahu tadi Pak Suyatno, dia punya banyak pilihan. Bahkan anak-anaknya pun memberikan kesempatan itu untuk mereka bisa melihat ibunya. Tapi dia bilang tidak. Perjumpaan dengan istrinya adalah sebuah kebahagiaan. Apalagi istrinya sakit karena melahirkan anak-anak yang baik bagi dia. Dia bertanggung jawab untuk mengasihi. Mari kita tunduk kepala sekarang di hadapan Tuhan. Aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu, berbuatlah baik bagi yang membencimu, mintalah berkat bagi yang mengutuk, berdoa bagi yang mencacimu. Kalau pipi kirimu ditampar, berikan juga pipi kanan. Aku yang memilih kalian.